Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan saya yakin semua pastinya sudah melaksanakan sholat zuhur atau bagi yang sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang ancaman bagi orang yang berlaku sombong. Nah, ini sesuai dengan apa yang dalam urutan kitab ini, kitab Fathul Qaribul Mujib bil Hadis. At-tarhibu minal kibri wal i'jab. Ancaman atau sesuatu yang dibenci daripada sifat sombong dan ujub. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Faqala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridai Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan suaranya yang indah, terkenal dengan suaranya yang bagus, dan suka sekali membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat, Ibnu Mas'ud saking suka sekali dengan baca Al-Quran, bahkan dia merupakan sahabat yang sedikit sekali melaksanakan puasa sunnah, karena saking sukanya beliau terhadap membaca Al-Quran. Jadi setiap hari perbanyak baca Al-Quran sampai jumlah yang sangat banyak. Hingga satu saat seorang sahabat yang lain bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kok kamu jarang puasa sunnah? Kan puasa sunnah dianjurkan oleh Rasulullah." Tapi Ibnu Mas'ud menjawab apa? "Ya, saya tidak suka puasa sunnah, karena kalau saya puasa sunnah, saya akan kurang dalam hal baca Al-Quran. Sementara ketika saya membaca Al-Quran, saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang setiap orang dalam melaksanakan hal-hal yang sunnah itu punya kelebihan masing-masing. Dalam hal sunnah ya. Kalau dalam hal wajib semua kita harus melaksanakan. Tapi dalam hal sunnah bisa jadi ada orang yang tidak senang dengan, maksudnya tidak banyak baca Al-Quran, tetapi sholat tahajudnya rajin. Ada orang yang tidak terlalu banyak sedekah, tetapi dia suka puasa. Nah, ini adalah bukti bahwasanya setiap orang tuh punya tempatnya masing-masing di dalam ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan hal sunnah. Tapi ini semua adalah hal-hal yang positif. Lebih bagus lagi ketika kita bisa istiqomah dalam semua hal. Makanya sesuatu yang paling baik adalah yang sedikit meskipun yang sedikit tapi selalu, daripada yang banyak tapi tidak banyak, tidak selalu. Seperti kita semangat baca Al-Quran hari ini sampai 10 juz, tapi besok tidak baca Al-Quran lagi. Itu tidak lebih baik daripada yang hari ini hanya setengah juz atau 1 juz saja, tetapi terus menerus dia lakukan. Setelah melaksanakan sholat zuhur tadi misalkan dapat 2 halaman, nanti asar lagi dapat 2 halaman, dan seterusnya. Tapi jika melaksanakan dengan sangat istiqomah sampai seterusnya dalam hidup, bahkan tidak hanya pada saat Ramadan saja, maka itu adalah amalan yang kata Allah istiqomah yang Allah sangat perhatikan itu. Bisa jadi amal perbuatan kita itu ditentukan karena istiqomahnya, bukan karena banyak atau karena seperti apanya, tapi karena istiqomahnya. Allah melihat kita walaupun cuma 2 rakaat sholat sunat, tapi karena kita istiqomah, itu yang menjadi rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Nabi Muhammad SAW bersabda
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sedikit saja daripada sifat sombong. Artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sedikit saja. Mithqalu dzarratin itu artinya sebiji jagung. Bahkan ada yang mengatakan lebih kecil dari itu. Kalau biji jagung kecil sekali, tapi ini lebih dipotong kecil lagi. Itu sebagai bentuk saking kecilnya. Nah, ini Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sedikit saja sombong. Lalu sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang tuh suka bajunya bagus, sendalnya bagus." Maksudnya apa bertanya seperti ini? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang dimaksud sombong itu apakah kalau orang pakai baju bagus, terus kemudian pakai penampilan bagus, kemudian pakai make up segala macam, apakah orang yang tersebut dinamakan sombong ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal," kata Rasulullah. Sungguhnya Allah suka kepada keindahan. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka pada keindahan. Maksudnya apa Rasulullah menjawab ini? Rasulullah mengatakan tidak kepada sahabat yang bertanya tadi. Artinya apa gini? Ketika tadi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud sombong itu orang yang bajunya bagus, orang yang pakaiannya bagus, orang yang sendalnya bagus?" Rasulullah mengatakan tidak. Orang yang sombong ini, orang yang sombong itu bukan orang yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan sesuatu yang indah. Artinya ketika kita menggunakan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang dibagus-baguskan, kita beli baju bagus, kita beli sandal bagus, itu bagus, tidak jadi masalah. Kita beli muknah yang indah, yang bagus, yang berwarna, yang enak, yang elok dilihat, itu bagus, tidak masalah. Dan itu bukan menjadi kriteria orang sombong. Artinya orang sombong itu bukan dilihat daripada bajunya bagus atau tidak, daripada penampilannya indah apa tidak. Perempuan pakai pakai bedak setiap hari, itu tidak masalah dan bagus. Yang menjadi masalah adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kemudian Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan sombong itu, kata Rasulullah, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi sekali lagi saya ungkapkan bahwasanya kesombongan itu bukan dilihat daripada pakaian yang bagus, penampilan yang bagus, bukan. Jadi kesombongan adalah orang yang menolak daripada kebenaran. Apa yang dimaksud menolak daripada kebenaran? Contoh, kita ceritakan tentang sahabat Nabi misalkan ya. Jadi ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang beriman dan tidak beriman. Contoh sahabat yang beriman sudah kita tahu. Dan contoh yang sahabat yang tidak beriman, ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini adalah contoh orang yang tidak beriman karena apa? Bukan karena mereka tidak tahu bahwasanya Islam itu benar. Bukan mereka tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah, dari Tuhan yang benar. Tapi karena rasa sombong. Abu Jahal, Abu Lahab sudah sering melihat bukti kebenaran Islam itu adalah agama yang benar. Tetapi kenapa tidak mau beriman Abu Jahal? Karena ditutupi oleh rasa sombong yang begitu menguasai dirinya. Jadi rasa sombong yang menguasai diri Abu Jahal itu menutupi hidayah untuk masuk. Makanya rasa sombong itu harus kita hilangkan dalam hati kita. Kenapa Abu Jahal bisa sombong? Karena karena Abu Jahal itu dia seorang yang terpandang sebelum ada Islam, orang-orang menghormati dia. Nah, ketika Islam datang, Abu Jahal menolak secara mentah-mentah adanya Islam. Menolak Rasulullah SAW, bahkan mencaci maki dan bahkan menghina dan bahkan melakukan segala macam kejahatan kepada Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nah, jika kemudian
Abu Jahal itu Islam pada akhirnya, dia merasa, wah kalau saya Islam orang tidak lagi menghormati saya. Maka itulah yang dinamakan menolak kebenaran. Itulah yang menyebabkan Abu Jahal tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan sombongnya itu. Karena tidak mau menerima kebenaran yang sudah ada. Itulah yang dinamakan sombong. Artinya sombong itu bukan pakaian yang bagus, saya ulang lagi, bukan penampilan yang kita yang dibagus-baguskan, diindah-indahkan. Sepanjang penampilan kita bagus, itu sangat positif dan bahkan kita dianjurkan untuk berpenampilan baik. Yang penting tertutup auratnya, itu yang bagus. Nah, apa lagi yang dimaksud dengan menolak kebenaran? Yang dimaksud menolak kebenaran lagi adalah ketika kita dinasehati oleh orang lain. Ada orang menasehati kita, ayo kita ibadah, ayo kita sholat misalkan. Lalu kita menolak, padahal itu suatu yang baik. Kita menolak dengan tidak suka gitu maksudnya. Maka itu juga termasuk daripada kesombongan karena kita tidak mau menolak hal-hal yang benar. Lain persoalannya ketika memang kita ada uzur, alasan, oh maaf sekarang saya sedang ada kesibukan ini, ada guru saya panggil atau apa, maka itu menjadi alasan. Tapi ketika kita diajak sholat misalkan, lalu kita menolak, kamulah sholat sana sendiri, biar kamu sholat saja, tak usah urus orang lain misalkan. Nah itu adalah bukti kesombongan. Itu yang harus dijauhkan dari manusia. Karena orang mencari ilmu itu ada dua macam jenisnya. Ada orang mencari ilmu, yang pertama memang dia ingin mendapatkan sesuatu yang memang dia tidak ketahui sebelumnya. Contoh, dia baru masuk Islam, belum tahu Islam, belum tahu cara sholat, maka itu adalah sesuatu yang baru, dia butuh. Itu namanya memperbaharui mendapatkan ilmu yang baru. Nah, ada juga ilmu yang kita belajar bukan karena kita tidak tahu sama sekali, tapi karena kita ingin memperbaharui lagi, ini mengulang lagi. Kita mungkin pembahasan tentang sholat, tentang wudhu, tentang jangan sombong, tentang jangan berbuat jahat, itu sering kita dengar. Tetapi kita perlu untuk mendengar lagi, untuk apa? Untuk agar kita refresh kembali, terulang kembali dan masuk ke dalam hati. Agar kita ternasihati, oh iya benar ya, ini memang pernah saya dengar tapi tidak saya lakukan. Itu adalah mengulang kembali ilmu yang pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk agar masuk dalam hati kita dan kita amalkan dalam hidup. Maka ada ulama yang beliau mengulang-ulang satu kitab yang sama itu sampai 25 kali. Padahal kitabnya adalah kitab yang sangat tebal sekali jilidnya. Sudah dibaca, diulang lagi. Dibaca, diulang lagi. Agar apa menurutnya? Agar betul-betul terpatri, terukir dalam hati saya. Maksudnya agar benar-benar saya lakukan dalam hidup saya. Itu adalah tujuan ulama mengulang-ulang pelajaran. Makanya jangan saya udah pernah dengar ceramah kayak gini, saya udah pernah dengar penjelasan, saya tidak mau masuk kelas, tidak mau masuk ke masjid, tidak mau masuk musola untuk dengarkan ceramah ini karena sudah tahu. Itu adalah ciri orang sombong karena menolak kebenaran. Lalu yang kedua kata Rasulullah, sombong itu apa? Sombong itu meremehkan manusia. Nah ini, sombong adalah meremehkan manusia yang lain. Contoh, ketika kita menggunakan pakaian yang bagus, kita lihat orang yang di bawah kita, wah jelek ini pakaiannya, nggak enak sekali melihatnya. Kemudian kita ketika berbicara pun beda cara kita berbicara dengan orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya. Itu adalah ciri orang yang tidak diajarkan Rasulullah. Artinya apa? Jangan pernah kita meremehkan orang lain sedikit pun dalam segi apapun. Makanya senantiasalah kita berhusnuzon pada orang lain. Kita selalu berpikir di setiap orang itu punya kebaikan masing-masing. Oh, dia mungkin tidak kaya, tapi ternyata dia hebat dalam hal ini. Oh, dia memang tidak kaya, tapi dia orang yang sangat pintar dan ibadahnya bagus. Artinya kita selalu berpikiran baik sama orang tanpa kita merendahkan orang lain. Ketika kita ketemu orang yang lebih muda, jangan kita remehkan. Husnuzonlah kita berpikir bahwasanya dia lebih muda. Bisa jadi dosa-dosa dia sedikit. Maka itulah adalah cara kita bersikap tawadhu, tidak menyombongkan diri. Selalu berpikiran yang baik. Ketika kita lihat yang muda, oh dia hidupnya belakangan, berarti dosanya sedikit. Ketika kita lihat orang yang lebih tua,
kita husnuzon juga. Oh, orang ini hidupnya lebih duluan daripada saya, berarti pengalaman hidupnya dan ibadahnya lebih banyak dari kita. Jadi kita selalu berpikir husnuzon sama orang, betapapun orangnya seperti apapun. Kemudian ketika kita ketemu orang kaya, kita berpikir, oh dia orang kaya, berarti dia sedekahnya banyak. Ketika kita lihat orang miskin, oh orang miskin lebih hebat dari saya, karena orang miskin itu nanti akan lebih cepat dihisapnya daripada orang kaya. Karena orang miskin sedikit sekali tanggungan hidupnya, karena di dunia sedikit rezekinya, maka hisapnya sedikit. Karena kan setiap manusia akan dihisap amal perbuatan dan harta-harta yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan harta banyak, setiap harta yang dia habiskan, setiap harta yang dia dapatkan akan dihisap. Orang miskin semakin sedikit uangnya, karena uangnya memang sedikit, maka dihisapnya sedikit. Maka ketika kita melihat orang miskin, kita lihat ini orang cepat masuk surga karena uangnya sedikit dan hisapnya sedikit. Bisa jadi saya lebih lama di neraka. Seperti itu. Artinya kita selalu berhusnuzon sama orang, tidak pernah meremehkan orang lain. Nah, kalau kita sudah begitu, tidak sombong, tidak meremehkan orang lain, kita selalu berpikir, kita ini punya apa? Kita ini bisa apa? Ya mungkin kita kaya, tapi justru kita lebih lama di neraka misalkan. Kita lebih lambat masuk surganya. Nah, itu kita selalu berpikiran yang yang bersih. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak perlu juga bangga terhadap ibadah kita. Kita lihat orang lain ibadahnya nggak bagus. Bisa jadi dia ibadah dia tersembunyi daripada kita. Kita yang ibadahnya selalu ingin dilihat-lihat orang, justru dia ibadahnya tidak dilihat orang, dan itu menjadi rahmat Allah. Betapa banyak orang yang ibadahnya hanya biasa-biasa saja, tapi kemudian Allah masukkan dia ke surga lebih cepat. Karena apa? Kita yang ibadahnya lebih besar ditutupi dengan kesombongan, akhirnya ibadah kita hilang. Orang yang biasa-biasa saja ibadahnya tapi ikhlas, betul-betul ibadahnya memang karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang Allah terima. Betapa banyak kan cerita-cerita orang yang ibadahnya biasa saja, hanya sholat fardu, puasa, tapi cepat masuk surga. Karena apa? Karena hatinya bersih. Dia tidak suka dengki, tidak suka hasud. Ketika ada orang punya rezeki, dia tidak iri, tidak cemburu. Ketika dia punya rezeki, dia selalu berbagi, selalu membersihkan hati. Padahal ibadah sunnahnya biasa saja, tapi Allah masukkan dia surga daripada orang yang banyak ibadahnya. Itulah, kita tidak bisa melihat seseorang itu dari ibadahnya saja, tetapi kita lihat seorang itu dari bagaimana dia menjaga hatinya untuk membersihkan selalu agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kisah bahwa Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, anak daripada Ali bin Abi Thalib itu, satu waktu beliau ditegur oleh salah seorang di tetangganya lah, katakan seperti itu. Ya Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, kenapakah engkau pakai baju bagus? Kenapakah engkau pakai pakaian bagus-bagus terus? Padahal kan kita tidak boleh kita bersombong-sombong diri, katanya sahabat temannya itu, teman Sayyidina Hasan. Lalu kemudian Sayyidina Hasan menjawab, saya ini sengaja memang menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang indah, agar apa? Agar tidak ada orang yang mengasihani saya, agar tidak ada orang yang melihat saya, cucu Rasulullah ini kok pakaiannya jelek, ya udahlah saya kasih aja pakaian yang bagus. Nah, kata Sayyidina Hasan, saya tidak mau orang lain jadi merasa kasihan terhadap saya, maka saya pakai baju bagus agar orang tidak ada yang merasa saya ini miskin. Jadi saya selalu cukup. Nah, itulah yang dilakukan Sayyidina Hasan. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita tidak menggunakan pakaian yang indah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan suka terhadap yang indah. Makanya kita ini memang sekali-kali harus hidup tidak selalu senang saja, tidak selalu hidup yang mewah-mewah terus. Kita sekali-kali memang harus hidup yang biasa-biasa saja. Makanya orang yang hebat adalah orang yang pernah hidup di pesantren. Kenapa saya bilang orang yang hidup di pesantren lebih hebat? Karena dia pernah merasakan kehidupan yang susah. Dia pernah merasakan
tidur di tempat yang sangat ramai tempatnya. Dia pernah tinggal di tempat yang sangat aromanya tidak enak tidak sedap untuk dicium. Dia pernah mandi dengan air-air yang tidak bersih. Dia pernah mandi di tempat yang airnya pun tidak enak aromanya. Bahkan tidak ada air pun dia pernah merasakannya. Nah, orang pesantren ini saya yakin orang yang sudah terbiasa dengan hidup berbagai macam. Ketika kemudian di masa depan dia jadi orang kaya, dia bisa menjadi orang kaya. Ketika di masa depan dia menjadi orang yang biasa saja, miskin, hidupnya apa adanya, dia bisa. Karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang berbagai macam. Nah, inilah pentingnya kita pesantren. Maka Anda yang masih di pesantren, sabarlah pada diri Anda, sabarlah pada keadaan Anda. Nanti ketika Anda punya keturunan, punya anak, arahkanlah kepada pesantren. Karena di pesantren tidak hanya diajarkan ilmu, tetapi di pesantren itu diajarkan juga bagaimana menjadi manusia yang baik, sabar, mandiri, dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang hidup yang susah. Makanya tidak kemudian kaget ketika dihadapkan kepada kehidupan yang susah di masa depannya. Intinya kesimpulannya adalah bahwa kita dilarang oleh Rasulullah hidup sombong, dan sombong itu bukan bermewah-mewah, tapi sombong itu adalah yang pertama menolak kebenaran. Ketika ada orang yang menasihati kita menolak. Yang kedua, sombong adalah meremehkan orang lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada dua sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga menjadi nasihat bagi diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.